seluruh jajaran pengurus saya Study Group Indonesia, para bakta semuanya, Bapak, Ibu, Kakak, adik, saudara-saudara semuanya. Sairam, loving Sairam untuk semuanya. Semoga Bhagawan melimpahkan rahmat, kesehatan, kebahagiaan untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan atas rahmat Bhagawan, kembali kita dianugerahi kesempatan untuk belajar bersama pada malam hari ini. Hari ini kita masih dalam suasana perayaan Iswarama, tema kita masih Iswarama. Jadi kita sungguh berbahagia sekali karena Prof. Suresh Gowin seperti biasa dengan penuh semangat, penuh kasih sayang membimbing kita semua. Mari Bapak Ibu semuanya kita sambut bersama-sama Profesor Suresh Gowin. Jadi Sairam Prof. Sairam dia. Sairam para bakta sekalian. Kita sekali lagi jumpa di Sairama dengan limpah kurnia Bhagawan Baba. Kita jumpa lagi di program ini dah 54 kali atau 55 kali pun tidak tahu. 55 Prof. 55 kali. So kali minggu ini kita masih dalam Iswarama dan jadi kita ingin juga lihat balik nilai-nilai yang ditunjuk oleh Iswarama dan daripada itu kita boleh belajar apa daripada ibu yang begitu istimewa sekali kerana telah memberi kelahiran kepada Tuhan. So jadi jadi kita so jadi ini kita masih dalam Iswarama dan jadi kita ingin juga Sairam berdiri. Boleh bantu? Kenapa pantul lagi? Pertama kali saya dengar suara saya sendiri. Suara sendiri. Okay. Ya. Ajaib. Jadi kita dengar daripada siapa-siapa pengalaman ke apa yang mereka baca dan sebagainya. Ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sungguh berbahagia pada kesempatan malam ini kita akan jadikan Sairama spesial di mana kita istimewakan para ibu terutama untuk berbagi malam ini. Jadi tanpa mengesampingkan peran para bapak, jadi kita ingin sekali ibu-ibu kita yang luar biasa berbagi tentang pelajaran berharga yang sudah kita dapatkan dari Ibu Iswarama. Saya yakin Bapak Ibu semuanya sudah banyak mendengar atau membaca atau melihat dari video betapa mulianya Ibu Iswarama yang telah diberikan anugerah dipilih oleh Bhagawan untuk melahirkan suami ke dunia ini, avatar ke dunia ini. Nah, sungguh kesempatan yang langka. Suami berkali-kali bilang bahwa kita di dunia ini bisa berkesempatan untuk memilih pasangan hidup kita, suami atau istri kita. Tetapi untuk ibu dari seorang avatar, Tuhanlah yang memilih. Jadi sungguh Ibu Iswarama adalah ibu pilihan Bhagawan sendiri. Jadi tentu banyak sekali yang bisa kita pelajari dari beliau. Mari kita bersama-sama menyimak dan merenungkan kembali. Saya yakin ibu-ibu para mahila yang hadir pada malam ini berkenan untuk berbagi sehingga bisa menginspirasi kita semua. Nah, untuk kesempatan yang pertama, saya langsung persilakan koordinator mahila kita, Ibu Juliati, berkenan untuk berbagi Ibu, dan nanti kita juga persilakan ibu-ibu yang lain untuk menambahkan sharing yang diberikan oleh Ibu Juliati. Silakan Bu Juli. Sairam. Sairam. Terima kasih Bu Kade. Om Sairam, Prof. Suresh. Selamat malam. Selamat malam. Ibu Iswarama adalah seorang ibu yang sangat ideal. Beliau selalu memikirkan kebutuhan dan kebahagiaan orang lain. Itu semua terlihat dari permohonan beliau, permintaan beliau kepada suami tentang 3 hal, yaitu tentang rumah sakit, tentang pendidikan sekolah, dan ketersediaan air. Tapi yang paling saya kagumi dari Ibu Iswarama adalah saat-saat terakhir beliau akan berpulang.
Ibu Eswarama saat itu memanggil nama suami 3 kali. Suami, suami, suami. Begitu Ibu Eswarama memanggil dan kemudian suami datang ke dekat beliau. Setelah suami ada di dekat Ibu Eswarama, Ibu Eswarama berkata tentang kepuasan beliau pada saat kursus musim panas tersebut. Beliau sangat puas karena semua orang mendapat manfaat dan berbahagia pada saat itu. Kemudian setelah itu, Ibu Eswarama bersujud di kaki para suami, kemudian beliau berpulang dengan damai. Menurut saya, itu adalah suatu perjalanan pulang yang sangat diidamkan dan sangat diinginkan oleh semua orang dari kita. Ini tentu terjadi karena karma baik Ibu Eswarama yang selalu terkoneksi setiap saat dengan suami. Om Sairam, demikian mungkin yang bisa saya sharing. Terima kasih. Sairam, terima kasih Bu Juli. Sangat menyentuh sekali ya. Kita semua tentu berharap di hari terakhir kita nanti yang terucap dari mulut kita adalah nama suci Bhagawan. Dan itu tidak mungkin bila hari-hari kita tidak terisi dengan nama beliau, Sairam. Sangat menyentuh Ibu, terima kasih banyak. Sairam, Prof. Suresh. Sairam, ya. Begitu baik sekali sebab kita dengar bahawa tiga hospital sekolah dengan air itu ialah permintaan Iswarama. Seorang ibu yang tidak fikir pasal anak sendiri, tetapi juga fikir pasal community, fikir pasal anak-anak lain. Jadi keibuan itu haruslah kita sangat fikirkan tentang bukan saja kita, tetapi sekeliling kita. Jadi ini satu pengalaman yang saya rasa begitu baik sekali. Kerana ini kita harus ingat selalu. So untuk bila kita ajar anak-anak kita pun, bila nanti kita ajar pun, kita selalu mesti menanam semangat bahawa fikirkanlah pasal orang lain, fikirkan tu bertimbang rasa untuk semua orang. Itu ialah satu aspek divinity yang kita harus memupuk dalam kalangan anak-anak kita juga. Begitu baik sekali. Terima kasih. Ya, Sairam. Terima kasih sekali lagi Prof. Suresh dan Bu Juliati. Kita jadi berpikir ya saat ini. Kalau kita tanya diri kita minta apa ya, belum tentu minta kesejahteraan orang lain. Kita masih memikirkan diri kita sendiri. Tapi inspirasi dan renungan yang Bu Juli sampaikan membuat kita, oh ya, kita mesti tingkatkan keinginan kita bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk kesejahteraan. Mungkin setelah dia anak-anak doa, semua habis doa, datang kita kena tanya, okay, hari ini you doa apa tentang daripada Tuhan? So mungkin dia cakap 1-2. Tapi adakah you doa kerana semua orang haruslah sihat, mungkin COVID mesti kurangkan. Adakah you fikir macam itu? Kalau tidak, jadi inilah. Jadi dengan sengaja kita tanam semangat itu supaya mereka akan meningkatkan kesedaran mereka tentang community, tentang orang lain dan sebagainya. Ya. Ya, Sairam. Jadi kita boleh terapkan di rumah kita, ajak anak-anak kita untuk mulai mendoakan kesejahteraan orang lain. Sairam, terima kasih. Nah, sekarang kita ke Semarang ya. Semarang tadi sudah Ibu Kornas kita mengawali. Sekarang kita persilakan Sis Ida di Semarang sharing hal yang menyentuh dari perjalanan Ibu Eswarama bersama suami. Sairam. Om Sairam, terima kasih Ngode, terima kasih Prof. Suresh. Mengenal Ibu Eswarama, yang saya pelajari adalah betapa begitu besar jiwa beliau, karena pada saat Darshan Baba, beliau memilih untuk duduk di paling belakang gitu, sedangkan bakta yang lain yang dari segala penjuru berusaha untuk duduk di depan mendekati Baba karena beliau paham suami adalah milik alam semesta gitu, tidak hanya sebagai putra beliau gitu. Itu yang saya pelajari. Om Sairam, terima kasih banyak. Sairam, terima kasih Sis Ida.
sangat menyentuh ya. Kalau kita punya anak pejabat kecil aja sudah ingin diistimewakan, tapi Ibu Eswaramba, ibu dari Sang Ilahi malah tetap sederhana duduk di belakang. Sairam, Prof. Suresh. Sairam. Oke. Sairam, terima kasih Sis Ida, sangat menyentuh. Kita lanjutkan, Sairam, Prof. Suresh. Kayaknya lagi mungkin lagi nelpon atau apa. Lanjut aja mungkin. Ya, oke. Kita persilakan Sister Elis ya, Sairam, Sis Elis. Sis Elis di Jember ya? Ya, Sairam. Sairam, Sis Elis, silakan berbagi. Ya, Om Sairam, Bapak Ibu terkasih, terima kasih atas waktunya. Kesederhanaan Bunda Iswarama ini sangat menginspirasi. Begitu juga dengan kebaikan hati beliau. Dulu saya sangat boros, sering membeli hal-hal yang tidak perlu, bahkan tidak menggunakan waktu dengan baik. Ketika membaca wacana suami tentang Ibu Iswarama, beliau adalah ibu yang sangat ideal, saya sangat malu. Bahkan keinginan Bunda Iswarama sangat sederhana. Keinginan beliau tidak mementingkan kepentingan pribadi, seperti menyediakan sekolah, rumah sakit, air bersih. Padahal beliau adalah ibu dari Purna Awatar. Saya mulai belajar dan pelan-pelan mengubah kebiasaan hidup saya, dan kini juga mengajarkan pada anak-anak untuk selalu hidup penuh dengan rasa syukur, selalu mendoakan orang lain, dan juga menggunakan waktu dengan baik. Juga mengajak mereka untuk sewa dan berbagi. Terima kasih, Sairam. Sairam, terima kasih Sister Elis. Luar biasa, itu sangat menginspirasi. Kadang-kadang kita, ya Sairam, Prof. Sairam juga itu satu perkara yang penting. Juga anak yang dididiknya dari Iswarama itu sampai banyak tahun, suami hanya tinggal di satu bilik aja di belakang Purna Chandra Hall. Belakang Purna Chandra ada satu makeup room tau. Suami tinggal di sana, di satu rumah bilik yang kecil, tidak ada apa-apa banyak yang tu, dia tinggal saja sana di situ. Sehingga kan Yajur Mandir yang suami pindah di depan tempat suami itu dibina oleh seorang daripada Ottawa, arkitek daripada Ottawa. Bila saya pergi ke Kanada, bila saya pergi Ottawa, saya pernah makan malam dengan orang yang bina itu. Dia beritahu saya, dia bawa plan untuk bina rumah untuk Yajur Mandir untuk suami. Suami cakap, saya tak mau, ini rumah besar, buat apa saya tinggal di rumah besar, siapa mau jaga dan sebagainya. Saya suka dengan bilik saya, jangan buat macam itu. 1 tahun dia cakap, tolonglah suami, tolonglah suami, tolonglah suami. Dia cakap tak mau. Tahun kedua tak mau, tahun ketiga tak mau, tahun keempat, 4 tahun tiap kali dia pesan kepada suami, saya mau bina untuk suami saya. Akhirnya dia bawa ke plan, oleh kerana dia terlalu ganggu, dia bawa itu plan. Suami pecahkan itu rumah yang besar kepada 2. Saya mau ini sikit saja, saya mau ini cukup, jangan banyak. Lepas dia bina itu rumah, 1 tahun kemudian baru dia masuk ke dalam rumah itu kerana dia buat housewarming dan sebagainya, dan baru dia tinggal di situ. So artinya yang Tuhan yang boleh mempunyai semua, yang mempunyai dunia, yang mempunyai begitu banyak, tetapi dia hanya pilih kepada sedikit saja, hidup dengan biasa saja. Walaupun Tuhan yang boleh memiliki satu dunia, hanya mau sedikit saja. Ini juga daripada bimbingan ibu pula. Ibu pun macam itu juga, selalu moderate, selalu biasa. So moderate living is a important point. Artinya jangan kita bazir terlalu banyak. Selalu kita fikirkan bahawa apa-apa yang kita ada hanya haruslah kita gunakan untuk masyarakat dan sebagainya. Jadi inilah fikiran-fikiran yang boleh memurnikan kita. Iya, luar biasa. Sairam, terima kasih Prof. Suresh. Ya, kita lanjutkan ya. Kita persilakan rekan-rekan kita, Nahila. Jadi mohon maaf Bapak-bapak, kesempatan kita sekarang mendengarkan para ibu karena
Ibu adalah penyokong berdirinya sebuah negara, tiang utama dari utuhnya sebuah negara. Jadi mesti benar-benar kita membuat ibu-ibu kita menjadi ibu-ibu yang mulia. Nah, sekarang kita panggil Sister Lo Haryani. Mbok Lo, Sairam, silakan. Om Sairam, Dek. Yang sangat terkesan dari saya tentang Bunda Eswaramba adalah Bunda Eswaramba menjalani kehidupan yang patut dicontoh dan benar-benar mewujudkan ajaran suami tentang love all, serve all. Cintai semua dan layani semua. Meskipun Bunda Eswaramba tidak memiliki pendidikan formal, pemalu dan pendiam, Bunda Eswaramba adalah instrumen yang dipilih dalam misi Bagawan karena telah menginspirasi lembaga pendidikan, medis, dan proyek air bersih. Melalui teladannya, saya belajar bahwa jika Anda memiliki keinginan yang mulia, maka kesempatan hadir untuk bisa melayani Tuhan. Saya telah belajar bahwa itu bisa berupa apa saja, yaitu berupa waktu Anda, energi fisik, pemikiran yang baik, sikap positif, doa, teman-teman yang baik, kata-kata yang menginspirasi dan memotivasi kita. J. Sairam. Sairam. Sairam, terima kasih banyak Mbok Lo. Luar biasa ya keteladanan Ibu. Walaupun Ibu bahkan buta huruf, tidak berpendidikan, tapi teladanan budi luhurnya benar-benar menginspirasi kita. Dan Mbok Lo sudah melaksanakannya. Terima kasih. Sairam, Prof. Suresh mungkin komentar? Ya. So, jadi sikap yang kita lihat di Ibu itu, walaupun tidak begitu pelajaran dan sebagainya, tapi kita selepas Ibu itu meninggal pun, dah berapa tahun pun, sudah banyak tahun, tetapi masih di sini, kita masih fikirkan dia dan kita masih baca dengan cerita-cerita dia dan sebagainya. Jadi ini menunjukkan bahawa yang kita, kalau kita nak hidup di dunia ini, kita hidup, jangan kita nak fikir saya siapa, saya tak ada siapa dan sebagainya. Kita tidak perlu mempunyai apa-apa pun. Tetapi apa yang kita perlukan ialah nilai-nilai murni yang kita sanggup percaya kepada nilai itu dan hidupkan kehidupan kita dengan nilai itu. Setelah kita meninggal pun kita akan diingati sebagai satu kompas. Kalau kita sudah hilang diri di dalam gurun, tanpa kompas kita tidak boleh keluar daripada gurun ke ataupun di dalam hutan. Kompas itu penting. Jadi nilai-nilai murni merupakan kompas yang kalau kita hidup dengan kompas ini walaupun kita sudah meninggal, kompas itulah yang akan menunjukkan arah tuju kepada orang lain yang sesat. Inilah yang kita dapat belajar daripada Ibu Isyrama. Iya, Sairam. Jadi kita mesti pikir ketika kita nanti meninggal, kenangan apa yang orang lihat tentang kita gitu ya, Prof ya? Betul. Jadi tiap satu orang ialah alat tuju. Tiap seorang ialah kompas. Kita akan sekejap sahaja kita akan hidup di dalam dunia. Tapi untuk orang lain ingatkan apakah yang kita buat, apakah sumbangan kita supaya mereka dapat gunakan inspirasi kita supaya mereka boleh hidup di dalam dunia ini dengan begitu baik sekali. Jadi itulah cara kehidupan. Inilah apa yang Bapa mau daripada kita. Ya. Daripada kita semua, bukan hanya wanita saja ya, Prof. Ya, semua. So ini bukan kepada wanita saja. Tiap seorang makhluk yang hidup di atas dunia ini haruslah fikir seperti itu. Ya. Sairam, luar biasa sekali. Terima kasih Mbok Lo, terima kasih semua ibu-ibu yang sudah berbagi. Kita masih lanjut ya Prof ya. Kita persilakan sekarang banyak yang berbagi ya Prof ya. Ya. Nah, sekarang kita ke Ibu Luhrat sini. Sairam Ibu. Om Sairam, Bu Madin. Bu Lu di Sulawesi? Lupa saya kalau Sulawesi Kalimantan. Kalimantan. Sehat-sehat Ibu di Kalimantan. Astengkare, Sairam. Sairam sehat semua. Ibu, silakan Ibu berbagi.
Om Sairam, banyak hal dari Bunda Eswarama yang membuat saya kagum kepada beliau. Di antaranya adalah Bunda Eswarama juga berani dalam mengkomunikasikan masalah umat kepada begawan, memintanya untuk memberkati mereka. Tidak ragu untuk campur tangan karena takut suami mencaci makinya. Karena dia yakin dia hanya berusaha membantu. Dia siap untuk hasil apapun. Tidak masalah baginya apakah suami mendengarkannya atau tidak, tapi dia masih akan mencoba. Terkadang karena takut terluka, kita mengabaikan atau cenderung menjauh dari tindakan yang benar. Namun saya belajar dari Bunda Eswarama bahwa tidak peduli apa yang orang lain pikirkan atau katakan, kita harus berani melakukan hal yang benar. Saya juga ingat, suami mengatakan bahwa kita melakukan hal yang benar, kita akan bertahap dimusnahkan dari ego yang membantu kita untuk tumbuh secara spiritual nantinya. Itulah salah satu hal yang saya kagumi dari Bunda Eswarama. Sairam. Terima kasih Bu Los, terima kasih luar biasa sekali ya. Jadi Bu Eswarama dalam kesederhanaannya berani dan teguh pendirian. Silakan Prof. Suresh. Ya. So keberanian ini datang daripada mana? Keberanian ini datang daripada keyakinan. Jadi apabila kita mungkin di luar kita tidak ada banyak, kita tidak pelajaran, tidak ada banyak duit dan sebagainya, tapi bila kita ada keyakinan itu adalah satu kekayaan yang besar. Bila kita mempunyai keyakinan yang luar biasa itu, maka kita akan capai apa-apa di dalam dunia ini, apa-apa yang kita ada. Jadi dengan keyakinan Tuhan akan berada bersama. So Iswaramba bagi ada sedikit 3 kemahuan atau 3 kehendak, tetapi dia yakin bahawa ini boleh jadi. Jadi Tuhan guru dia, guru kita, suami kita menunaikannya. Tapi penunaian ialah pada Iswarama ialah kerana keyakinan, kemurnian dan kesucian. Ini juga memberikan kita banyak harapan bahawa kalau kita juga mempunyai keyakinan, kalau kita juga mempunyai kemauan dan keinginan dan juga kesucian, maka tiga-tiga kalau kita bergabung, di situ kita dapat materialization. Apa-apa yang kita mau, kita boleh dapat. Bukan apa-apa yang kita mau, apa-apa yang kita perlu, ya itu satu. Mau ada banyak, perlu mungkin kurang. So kita akan diberi apa yang diperlukan pada masa yang tertentu. Ya. Jadi kita perlu keyakinan, keberanian dan kesucian atau kemurnian. Yes. Ya. Luar biasa sekali. Tapi ketika beliau menyampaikan keinginan beliau tidak pernah menyakiti perasaan orang lain dalam menyampaikannya. Ya. Ya. What is that? What did you say? When mother expecting something to others, when she said what she wants, she never hurt anybody. Ya, itu lagi satu. Sebab bila kita sudah menjadi lebih suci, kesucian kita tidak akan memberikan kita ilmu tentang apa orang lain akan rasa. Ini satu penting, ini satu kenyataan yang penting. Bila kita lebih suci, kita boleh rasa apakah orang lain rasa. Apakah orang lain akan fikir dan sebagainya. Inilah satu manfaat daripada kesucian. Kesucian memberikan kita akses kepada orang lain. Jadi oleh kerana kita sudah tahu, maka perkataan kita akan menjadi lembut ataupun tidak akan kasar ataupun perbuatan kita tidak melukakan hati orang lain. Kerana bila orang lain luka kerana kita malam pun tak boleh tidur. Sendiri kita tak boleh tidur. Alamak, saya hari itu saya cakap seperti itu, saya tak patut cakap macam tu. Ayo. So keesokan hari kita akan telefon dia terus, minta maaf lah, semalam sorry ya, kita cakap banyak kali. Mengapa kita rasa banyak? Mengapa kita cakap banyak kali? Sebab kalau orang lain rasa kesakitan itu,
kita pun rasa kesakitan. Itulah manfaat kesucian. Inilah hasil kesucian. Wah, Sairam luar biasa, Prof ya. Ya, Jadi macam tanda-tanda kesucian itu bisa kita macam itu budak pukul itu anjing, and then kemudian dia bawa itu makanan kepada Shirdi Sai, dan Shirdi Sai dia pun dapat itu luka di badan. Dan dia cakap, macam mana you boleh dapat, sebab you lukakan binatang itu, saya pun dapat luka. Sebab di dalam guru itu dia boleh rasa kesakitan semua orang, kejeritan semua orang. Inilah jadi bila kita cakap pada ibu mertua, bagi praktikal, kita hidup di dalam keluarga, kita boleh cakap dengan ibu mertua, tiba-tiba ibu mertua cakap sesuatu dan kita pula cakap sesuatu. Okey, masa itu mungkin kita boleh lukakan hati dia. Tapi kita juga harus fikir, mengapa dia cakap macam itu, suasana apa dia cakap macam itu, tempat yang dia cakap macam itu, dengan hati apa yang dia cakap itu dan sebagainya. Jadi kita mungkin lebih bersimpati dengan ibu mertua walaupun dia melukakan kita. Ini juga kesucian. Jadi kesucian juga bukan saja kita boleh rasa luka itu, tapi kita juga tahu mengapa seseorang itu melukakan kita. Jadi itulah memberikan kita what is called spiritual maturity. Spiritual maturity artinya mengapa satu perbuatan berlaku, mengapa sesuatu ini berlaku. Jadi kita boleh dapat pandangan yang luas. Dan bila kita dapat pandangan yang luas, ini datang daripada kebijaksanaan. So kebijaksanaanlah yang akan memberikan kita pandangan yang luas. Kita akan capai kematangan spiritual ya, Bro. Ya, spiritual. kematangan, maturity, yes, kematangan spiritual. Kematangan spiritual artinya bila kita pergi satu center, just tepuk tangan, oh, mana sabajure guru caranam, dosara bawasa, kita nyanyi saja dan balik, dan letak vibuti dan datang balik. Okey, itu satu kegiatan. Itu dipanggil satu kegiatan, dan kita harapkan kegiatan ini akan bawa kita ke satu zon aman dan kedamaian di dalam diri kita. Tetapi bila kita balik dalam kereta, kita nyanyi mana sabajore guru caranam dostara bawasa. Apa itu artinya? Apa suami cakap macam itu? Mengapa suami lagu pertama suami macam itu? Kita mula fikir pasal itu. Kita mula renung pasal itu. Kita mula contemplate pasal itu. Dan kita lihat, kita tanya balik, kita lihat, kita cari buku-buku. Kita mana sabajore guru caranam. Okay. Mana that means mindah, that means mind, our heart. Dia cari siapa? Mana sebab guru. Kita cari kepada guru yang itu caranam. Itu bukan syaranam. Itu caranam artinya kaki, tapak kaki. Wow. Artinya, ini ayat yang pertama. Tengok. Itu mana means mind. Artinya pemikiran. Pikiran itu haruslah pergi kepada tapak kaki. Apa artinya? Lagu ini tak ada arti. Mengapa fikiran saya harus pergi ke tapak kaki? Tapak kaki guru ialah bila guru berdiri, seorang guru hanya akan berdiri di atas idealismenya dengan prinsipalnya. Jadi bila kita punya mind, kita punya fikiran selalu terganggu, gangguan itu akan slowly menjadi kecil kerana itu kita akan diikatkan kepada idealisme guru itu, kepada prinsip guru itu, kepada apa yang guru anggap kepercayaan itu, itulah yang akan memberikan kita ketenangan. Jadi lagu pertama yang suami nyanyikan ialah satu ubat kepada mindah kita supaya firstly kita haruslah jadi tenang. Bila tanpa ketenangan itu kita tidak boleh capai apa-apa. Jadi di dalam kegiatan yang kita tadi buat dengan nyanyikan,
tetapi oleh kerana kemurnian kita, kita pergi cari makna artinya, dan kemudian di dalam kehidupan kita amalkan prinsipnya. Di mana-mana saya pergi, saya selalu haruslah tenang. Apa pasal saya harus tenang? Sebab saya selalu fikir pasal guru. Cara 6, jadi prinsip guru itu, tapak kaki guru itu melambangkan itu, jadi terus saya menjadikan tenang. Jadi artinya lagu itu memberikan saya punya fikiran sekarang sudah jadi matang. Inilah artinya maturity, spiritual kematangan. Untuk memfaham dan tahu inikah betul, itukah betul, inikah kalau orang datang cakap sesuatu pun kita harus analisakan. Kita harus fikir, ini betulkah ini? Ini tak betulkah? Ya, macam mana ini boleh jadi? Mengapakah dia cakap macam itu? Kita harus analisakan. Sebab dalam Nyana Wahini, Baba cakap, kalau kita tak ada tanya soalan, kita tidak akan menerima self-realization. Artinya kita tidak akan dapat keceriaan itu. So, dengan soalan, dengan kita soalkan diri, apa pasal ini boleh berlaku? Mengapa? Dan kemudian kita mesti ada keinginan untuk cari jawapan. Ini semua ialah kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan kematangan spiritual. Luar biasa, Prof. Suresh. Jadi kita berkembang ya. Ya. Nanti kita sesi khusus Manasa Bajare, Prof. Ya. Ya. Kita masih lanjut sharing dari para bunda ya. Apakah Ibu Suciani sudah join? Silakan Ibu. Sekarang Denpasar kita ya, di Kalimantan. Ya, silakan Bu Suci. Terima kasih. Ibu Iswarama D menurut saya adalah ibu alam semesta, di mana beliau dipilih sebagai ibu dari Awatara. Sebagai seorang ibu adalah wajar untuk memiliki keterikatan, tetapi itu tidak boleh mengganggu kesempatan anak untuk melayani di seluruh dunia. Saya belajar darinya bahwa seorang ibu harus melepaskan harapan pribadinya, dan seorang ibu sejati harus berharap baik untuk semua anak-anak seperti yang dilakukan Ibu Eswarama. Suami mengatakan, saat ini orang-orang berhasrat agar hanya keluarga dan anak-anak mereka yang bahagia. Tetapi menurut Ibu Eswarama tidak seperti itu. Ibu Eswarama memiliki pikiran yang luas. Dia ingin semua berbahagia. Semua orang harus bahagia dan harus dicintai. Seperti itu. Om Sairam, Bro Sores dan Mbak Kade. Ya, Sairam, Sister Suciani. Jadi luar biasa ya. Keteladanan Ibu. Selalu memikirkan orang lain. Terima kasih. Terima kasih, Bu Suci. Sairam. Oke. Ya. Sairam. Ya, itu perkataan luas, yaitu untuk membesarkan kita punya pikiran, menjadi pikiran luas. Itu sebab selalu kita fikir bahawa bila kita selalu ada tension, stres, kita pergi Bali, kita pergi tepi laut, kita jalan-jalan sahaja, kita lihat laut, kemudian balik kita rasa hati kita lebih tenang. Hati kita lebih tenang kerana kita memandangkan satu pandangan yang luas. Bila kita pandang, kita lihat sesuatu pandangan yang luas, hati kita terus menjadi tenang. So, sama seperti itu, bila selalu kita lihat kepada satu visi yang besar, ya satu macam saya ingin nak buat sekolah, saya mau sesuatu community, selalu saya fikirkan sesuatu yang besar, lebih besar daripada kehendak kita, hati kita akan selalu dapat nyaman dan damai. Selalu kita fikir satu dua perkara sahaja, itu perkara akan menjadi lebih besar, sehingga kan stres itu akan naik terus. Tapi bila kita fikirkan sesuatu yang besar dan luas, dan kita hidup ini semata-mata untuk mencapai sesuatu yang luar biasa, maka ini akan memberikan kita
inspirasi yang tinggi, dan inspirasi itulah yang akan bawa kita ke satu tempat di mana kita boleh menghayati kedamaian dan kesucian. So fikiran luas ini penting juga di dalam spiritual. Fikiran luas ini ialah kita boleh lihat sendiri. Selalu kalau kita ada masalah, selalu kita hanya fikir satu dua perkara saja. Tetapi bila orang itu selalu fikirkan sesuatu yang besar, maka yang satu dua masalah itu menjadi sangat kecil. Itu sebab Baba cakap love all, serve all. Apa artinya? Bahawa kita selalu mesti fikirkan bahawa kita datang sini untuk sayangi semua dan untuk memberikan perkhidmatan kepada semua. Lebih banyak orang, 100, 200, 1,000, kita fikirkan tentang begitu banyak sekali, maka hati kita akan kita akan rasa tenang, kita akan rasa selalu di dalam satu keadaan yang baik. Kerana orang manusia, kita hanya keperluan kita sahaja. Tapi kalau kita juga fikirkan keperluan orang lain, maka ini akan membawa kita ke keamanan dan damai. Ya, dan kita jadi sehat ya, Prof. Ya, lebih sehat. Ya, lebih luas kita punya hormon endorfin akan menjadi lebih tinggi. Kalau azam dan visi kita lebih tinggi, maka badan kita akan menghasilkan endorfin. Endorfin itu akan memberikan kita banyak energi, banyak entusiasme, banyak kita rasa selalu happy dan sebagainya. Tapi kalau kita di dalam satu kurung, di dalam satu tempat yang kecil sahaja, maka itu tidak artinya kita akan gembira. Dulu bila macam Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru semua, mereka ditangkap dan dimasuk dalam jail lock-up oleh orang-orang British. Walaupun bilik kurung itu kecil, tetapi melalui jendela yang kecil itu, bila mereka dilihat luar, banyak fikiran timbul. Dan Nehru, Perdana Menteri India itu tulis Discovery of India dalam jail. Mahatma Gandhi pun macam itu juga. Jadi banyak orang tokoh-tokoh dulu, orang masa dulu, walaupun mereka dikurung, dipaksa dan sebagainya, fikiran itu selalu fikir tentang begitu besar. Jadi kita tidak payah fikirkan, jadi anak ini tidak kahwin ataupun anak kita ini tak belajar dan sebagainya. Jangan fokus kepada problem, fokuslah kepada solusi. So bila solusi, kita selalu fokus kepada problem dan kita juga menjadi problem. Bukan kita boleh dapat solusi, kita pun problem sebab kita sudah tekan, kita sudah banyak problem. Kita tidak berikan apa-apa solusi kepada masalah itu. So solusi ialah fikirkan satu besar, selalu fikir pasal itu. Ini ada satu cerita saya baru ingat. Ini keluar dalam Reader's Digest. Bila Reader's Digest keluar, ini ada satu sekolah. Ini cerita benar. Satu sekolah. Ada masa kan? Ya, ada, Prof. Ya. Okay, always ada, Prof. Pura-pura tak tahu tengok, tak ada masa. Okey. Reader's Digest cakap pada satu masa itu ada satu sekolah di mana budak-budak begitu nakal sekali. Jadi tiap-tiap cikgu yang datang, tiap-tiap guru yang datang hanya boleh 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu tak boleh tahan. Dia mesti lari. Guru itu mesti lari. So sekarang ada satu guru yang datang kepada bilik guru besar. Bilik guru besar bagi tahu, okey, ini ada budak-budak mereka dan mereka sangat nakal. Dan inilah nama dia dan dia berikan nombor. So guru itu lihat nama budak-budak itu dan ada satu nombor di sebelah budak-budak nombor. So guru fikir itu nombor ialah IQ. IQ means intelligent. How intelligent IQ ya. So dia tengok itu IQ, banyak orang itu IQ tinggi. So patutlah dia nakal sebab IQ itu tinggi. Memang budak-budak itu orang-orang yang begitu intelektual kadang-kadang sangat tinggi. Jadi dia masuk itu kelas, dia mula ajar budak-budak itu dengan pandangan bahawa anak-anak itu ialah seanak yang mempunyai banyak intelligence, banyak IQ dan sebagainya. Tiba-tiba 1 bulan, dia tak ada 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, budak-budak slowly become calm. So bulan 5 itu guru besar panggil itu guru and bagi dia hadiah. Sebab
lain guru semua sudah lari dalam 1-2 minggu, tapi ini guru boleh tahan sampai 6 bulan, 5 bulan boleh tahan. Dia tanya pada guru itu, apa rahsia anda? Mengapa, macam mana? So dia cakap, bukan rahsia, saya tak ada apa-apa. Saya fikir itu budak begitu pandai sekali. Jadi saya memang bila saya ajar, saya ambil kira bahawa budak-budak ini begitu intelektual. Jadi saya ajar saya punya pelajaran, fikirkan bahawa mereka ini orang yang begitu intelektual. So guru besar cakap, macam mana you tahu budak-budak ini intelektual? Hari itu hari pertama you bagi saya itu nama, kemudian you bagi saya nombor itu nombor tinggi, nombor itu semua IQ. Dan guru besar cakap, itu bukan nombor IQ, itu nombor lock number. Itu lock number artinya tiap-tiap satu student ada lock, kan? Dia ada buka itu almari, itu ada nombor tu. So box itulah nombor dia. Tapi guru ini fikirkan bahawa nombor-nombor ini adalah dia punya IQ. Maka pandangan guru itu terhadap anak dia sudah tukar. So artinya ini satu perubahan. Perubahan ialah apabila mata kita pandang kepada seseorang, apabila kita ada banyak harapan dan kita lihat seorang itu dengan mata yang tinggi, maka orang itu pun akan, kesedaran mereka akan juga naik untuk memenuhi pandangan kita, hasrat kita. So ini satu cerita yang besar yang keluar dalam Reader's Digest. Kemudian ini sudah menjadi satu movie. I think they made into English movie also. Inilah Baba cakap dalam suami punya satsang yang purity is enlightenment, unity is divinity. Dalam satsang itu Baba cakap, dengan drishti kita boleh wujudkan srishti. Dengan drishti means cara bagaimana kita lihat, itulah yang akan mengeluarkan atau mewujudkan Srishti. Srishti means apa-apa yang kita manifest. Whatever you want to manifest di dalam dunia ini bergantung kepada drishti. Jadi kalau kita satu keadaan yang tak ada duit, kalau kita selalu pandang tak ada duit, kita miskin, maka itu dalam drishti kita lihat diri kita di dalam kemiskinan. Tapi kalau drishti kita lihat, ada banyak, kita tiba-tiba kesedaran kita akan buka peluang. Buka peluang untuk cari duit dan sebagainya, maka ini akan memberikan kita banyak peluang untuk buat bisnes yang baik dan sebagainya. Ini artinya drishti itulah yang akan mempengaruhi srishti. Jadi segala apa yang kita mau, kita boleh capai. So fikiran luas itu penting. Ya, dan ini modal sukses kita, mulai dari cara kita memandang. Yes, cara kita memandang. Ya, worldly or spiritual sama. Sama aja. Ya. Oke, luar biasa, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Terima kasih, Bu Suci. Nah, sekarang mari kita ke Palu, ketemu Ibu Rati. Ibu Rati sudah join kah? Sister Rati. Om Sairam, terima kasih Sister Marini, terima kasih Prof. Sures. Terima kasih. Yang saya kagumi dari Ibu Eswaramba adalah beliau ibu ilahi yang penuh kasih. Jadi kasih ibu itu mempunyai kekuatan yang tak terhingga. Jadi dari cerita tadi bahwa Ibu Eswaramba memberi kebahagiaan kepada semua umat manusia, bahkan semua makhluk, yaitu seperti suami mengabulkan keinginan Ibu Eswaramba untuk mendirikan sekolah, mendirikan rumah sakit, dan menyiapkan air bersih untuk desa Puttaparthi, bahkan desa-desa di sekitar Puttaparthi. Itu merupakan suatu tindakan yang sangat luar biasa. Jadi di sini saya mengambil pelajaran dari sikapnya Ibu Eswaramba, yaitu karena ibu itu adalah guru pertama bagi anak-anaknya. Makanya dengan begitu, saya berusaha untuk bisa menjadi contoh yang baik bagi anak-anak kita, dan juga kepada anak-anak pada saat kita menjadi guru Balfikas, ataupun kepada anak-anak yang di luar Balfikas, gitu, dimanapun kita berada, kita harus selalu memberi contoh yang baik,
Karena apa yang kita ucapkan, apa yang kita pikirkan, itu harus sesuai dengan apa yang kita aplikasikan, karena itulah yang akan merekam di pikiran anak-anak untuk seperti apa dia jadinya kelak gitu. Demikian Sis Sumarini, terima kasih. Terima kasih, berarti luar biasa. Semakin banyak inspirasi yang kita dapat dari sharing ibu-ibu ya. Silakan Prof. Suresh. So, daripada apa yang dicakap tadi daripada Ibu, Sogo Cantik, so what do you think is the main point? What is the main point? Yeah, after hearing how Ibu Eswarama always thinking about all children, not only her own children, Sister Ratih would like to put it into practice by becoming an ideal example to her own kids and also to Balfika student, and always try to harmonize what in her thought, word, and deed, because the real example is what will we learn by the student. Yeah. So, bila kita masuk ke kelas, bila kita lihat 30 anak ataupun 20 anak, kita ibaratkan tiap-tiap seorang anak itu macam seperti anak kita. So, jadi anak kita macam mana? Kita ada lebih sayang, lebih kita lihat, perhatiin, adakah dia sudah makan, dan banyak kita sedang buat. Tapi sifat-sifat ini ialah keibuan. Tetapi keibuan sifat ini keluar kerana dia ini my child, my son, my daughter. Okay. So sekarang sewol ialah meluaskan my itu kepada our. So bila kita besarkan itu my, kesedaran my itu, dan kita masukkan anak-anak orang lain, dan kita fikir anak orang lain itu pun sama seperti anak kita. Jadi sifat keibuan itu pun bila kita beri yang sama kepada anak itu, maka kita slowly menjadi lebih spiritual sebenarnya. Inilah cara bagaimana kita menjadi lebih spiritual. Inilah kematangan spirituality kita begitu besar sekali. Jadi kalau kita walaupun Balwikas kelas itu sudah habis dan anak-anak itu pergi ke kelas lain, masih sifat kalau seorang guru sahaja, kita hanya lihat kepada anak-anak kita. Tapi kalau kita mempunyai sifat keibuan, kita juga tanya pada guru lain, tahun lepas itu budak-budak itu dalam kelas saya, macam mana dia sekarang? Adakah dia belajar lebih banyak, lebih kuat? Adakah dia progres? Okey, banyak kita tanya pasal anak-anak itu sebab sebelum ini dia orang dalam kelas saya. So mengapa walaupun kelas anak-anak itu sudah pergi ke kelas lain, mengapa kita masih fikirkan dan mau ingatkan anak-anak itu? Sebab anak-anak itu ialah saya rasa macam anak saya. So walaupun pergi ke kelas lain, saya mau tahulah macam mana dia, adakah dia okey dan sebagainya. Jadi bila kita buat macam itu, artinya kasih sayang kita sudah lebih luas dan lebih tulen dan lebih murni. Ya. Iya. Sairam, terima kasih. Dan kebetulan singgung Balfikas, melalui kesempatan kita menjadi guru Balfikas itu betul-betul dibukakan jalan yang luar biasa bagi kita untuk berlatih spiritual, mencapai kematangan spiritual. Kita latih benar-benar untuk melihat semuanya sebagai anak-anak kita. Ini luar biasa sekali. Sairam, terima kasih Prof. Suresh, Mbak Ratih. Nah, masih lanjut ini Ibu, Bapak semuanya, brother sister, kita dengar ya karena semuanya inspiratif sekali. Sekarang kita persilakan Bu Made Swasti. Sairam Bu. Sairam Bu Swasti, silakan. Sairam. Om Sairam, terima kasih Sis Kade. Selamat malam Prof. Suresh. Selamat malam. Mendapat kesempatan malam ini. Yang saya kagumi dari Ibu Eswarama yaitu beliau seorang ibu, guru utama untuk yang berdedikasi tinggi, yang mempersembahkan anak-anaknya untuk menjadi anak-anak yang berkarakter mulia bagi negara, yang mana mereka akan berjuang untuk masa depan bangsa untuk yang lebih baik. Ibu Eswarama bagi kami adalah seorang ibu yang sangat ideal. Beliau seorang ibu yang dipilih oleh Begawan Sri Satya Sai Baba. Ucapan terima kasih yang tak terhingga atas tauladan dan kasih dari Ibu Eswarama bagi kami
Semoga kami sebagai seorang ibu selalu mendapat tuntunan hidup yang selalu lebih baik dan selalu lebih baik. Di setiap berdoa, saya pribadi selalu memohon tuntunan kepada Ibu Iswarama untuk dijadikan seorang ibu yang lebih baik. Di kamar suci saya juga ada foto Ibu Iswarama yang lumayan besar. Jadi setiap berdoa, curhat kepada Ibu Iswarama bagaimana untuk menjadikan diri seorang ibu untuk mendidik anak-anak yang bisa berkarakter dan lebih baik dari ibunya sendiri untuk masa depan anak-anak saya. Seperti itu yang saya lakukan untuk memuja Ibu Iswarama. Terima kasih Om Sairam. Oke. Sairam. Ya. Sairam, terima kasih Ibu. Ya, sharingnya luar biasa. Terima kasih. Sairam. Oke. Ya, terima kasih. So Ya, doa silakan, Bro. yang cantik sekali bila kita dengar tiap-tiap kali saya doa, saya mau menjadi isteri. Doa itu sangat penting. Cara kita doa itu sangat penting, sangat memberikan inspirasi. Kerana banyak sekali kita doa, okeylah bagi kita rumah besar, bagilah kita kereta besar, bagilah kita duit banyak dan sebagainya. Jadi kita banyak doa tentang kebenaran. Tetapi apabila kita doa kerana kita mau menjadi seorang insan yang lebih baik ataupun seorang ibu yang lebih baik, ini merupakan kita fokus kepada watak kita, karakter kita, kita fokus kepada nilai-nilai kita dan sebagainya. Dan inilah doa yang sebenarnya sejati, dan dengan doa yang sejati ini kita juga akan terus dapatkan apa yang kita hidup dalam dunia ini, kebenaran-benaran itu pun akan terus ikut. Tapi kita tidak fokus kepada benda-benda seperti itu, tapi kita hanya fokus kepada benda-benda yang seperti ini, sejati punya, tulen punya, murni punya. Inilah cantik sekali. So ini juga apabila kita dengar pengalaman-pengalaman daripada para bakta sekalian, orang yang dengar, di para bakta yang dengar pun, kita juga harus dapat inspirasi daripada ini. Jadi daripada esok kita juga harus, biarlah saya, oh Tuhan, biarlah saya menjadi tidak ada kemarahan dalam diri kita. Oh Tuhan, biarlah saya, macam tu. Jadi kita harus tiap-tiap hari kita harus ubah, kita harus transformasi, kita harus menjadi seorang yang lebih baik, lebih tulen dan sebagainya. Kerana kita dalam dunia ini kita hanya hidup sekejap saja. Esok kita sungai ini harus mengalir kepada laut. Dan apabila kita sampai ke laut, di laut itu bila kita sudah sampai laut, kita tak tahu Jamuna masuk ke laut, Saraswati masuk ke laut, Gangga masuk ke laut. Tapi di dalam laut dia tidak ada Gangga, Saraswati, Jamuna, semua tak ada. Laut-laut sahaja. Jadi di dalam laut itu dia tidak akan fikir saya Jamuna, saya Saraswati, saya Gangga. Sebab di laut semua kita. Di dalam sensasi itulah kita sedang pergi ke itu. Jadi tiap-tiap kali kita tidak harus fikirkan terlalu banyak tentang batasan, dan kita harus flow. We just be happy and flow. Make our life better, happy, easier. Ya, jadi mengalir saja ya. Sairam. Terima kasih Prof. Suresh selalu mengingatkan kita bahwa kita hidup hanya sementara dan kita harus kembali bersatu dengan Yang Maha Kuasa. Ya. Sairam. Jadi Ibu Bapak semuanya, kita sekarang masih lanjut lagi ya, karena ini suasana Iswaramba. Nanti sesi berikutnya Bapak-bapaknya yang sharing ya. Nah, sekarang kita minta berkenan Bunda Puspa. Bunda Puspa sudah join kah? Sairam, Bunda. Sairam, Mbak Dek. Ya, Sairam. Sairam, Mbak Dek. Sairam, silakan. Ya. Terima kasih Sairam untuk bisa sharing di sini. Sairam, Bapak Ibu semuanya. Saya sangat mengagumi Ibu Iswarama karena Ibu Iswarama tidak bersikap posesif terhadap Begawan. Satu-satunya harapan beliau sebagai seorang ibu dari Begawan adalah berada di sekitar suami untuk memiliki darsannya. Saya sering berpikir betapa sulitnya menjadi seorang ibu yang bersahaja dan bijaksana.
ketika beliau tidak dapat selalu berada di dekat suami. Beliau bahkan mengorbankan keinginan, kepentingan pribadinya untuk seluruh dunia, dan terbukti menjadi ibu yang tidak hanya mementingkan diri sendiri. Itu yang saya kagumi dari seorang Ibu Iswarama. Harapan saya semoga kedepannya bisa menteladani sifat-sifat luhur beliau. Sairam, terima kasih. Sairam, Bunda Puspita, ini sudah menjadi ibu dari 4 anak dan luar biasa sekali. Terima kasih banyak sharingnya. Ya, Sairam. very nice, cantik, Ya, begitu baik sekali. Jadi, artinya daripada itu pun kita boleh belajar, iaitu bila kita ada anak, cara kita tanam atau memupuk nilai-nilai murni dalam anak-anak kita ialah tiap-tiap kali kita mesti tanya pada mereka, adakah apa yang you akan buat dalam bila you sudah dewasa? Oh, saya akan jadi ini, saya akan jadi itu. Apakah sebab you nak jadi itu? Itu sebab yang penting. Bukan selalu ibu-ibu, oh you mesti jadi doktor, engineer, lawyer, apa-apa. Tapi dia hanya pentingkan posisi sahaja. Tapi kita harus lihat kepada apakah hasrat. Saya tak tahu apa, saya mau selagi saya menjadi guna, saya menjadi seorang yang berguna kepada masyarakat. Ini perkataan-perkataan yang harus kita dengar. Selalu kita lihat bahawa anak-anak kita fokus kepada kebendaan. Kita nak satu pangkat yang tinggi kerana kita mau lebih banyak duit. So, bila kita dengar seperti ini, kita harus memupuk fikiran tentang bagaimanakah kita harus buat sesuatu yang boleh dapat kepentingan ataupun membawa ke sesuatu yang lebih besar. Ini selalu kita kena tanam dalam hati mereka. Ya. Sairam, terima kasih Prof. Suresh. Ya, banyak sekali pelajaran yang menginspirasi dari ibu-ibu semuanya. Kita tambah terus nih berbaginya. Sekarang kita persilakan Sister Witri. Sairam. Adik-adik co-host boleh bantu? Ada yang noise? Sairam. Sairam. Sairam, terima kasih. Mode, terima kasih Prof. Suresh. Baik. Om Sairam. Kesempatan ini saya ingin menyampaikan kekaguman yang memotivasi saya agar saya bisa menjadi wanita atau ibu dengan karakter nilai-nilai dari seorang Ibu Iswaramba. Seperti yang kita tahu bersama, beliau adalah seorang wanita terpilih dan penuh inspirasi dan menjadi role model untuk kita semua, khususnya para wanita dan para ibu. Begitu banyak kualitas dan nilai-nilai baik dari Ibu Iswaramba. Nah, salah satunya adalah yang saya sangat terinspirasi adalah cara beliau memberi kasih sayang pada anak-anaknya. Tidak hanya begawan, dengan tanpa membeda-bedakan. Seperti yang kita tahu bersama, suami saat masih kecil dan kanak-kanak itu sudah menunjukkan keilahiannya. Namun beliau dengan kasihnya membesarkan anak-anaknya dengan kualitas yang sama. Bahkan kasih beliau juga untuk semua anak-anak dengan anak-anak dan semua bakta suami di seluruh dunia. Ini bisa kita lihat dari 3 hal yang beliau minta dari suami, sudah disebutkan tadi dari beberapa teman-teman semua. Dan hal inilah yang menginspirasi saya agar bisa memperbaiki kualitas dalam diri saya dan bisa mencontoh dari Ibu Iswaramba. Sairam. Sairam, luar biasa. Ya. Silakan Prof. Suresh. Ya, so main point di sini apa tuh main point dalam bahasa Inggris? Yeah, just as mentioned by the other sisters, how Mother Iswaramba treat all the children as the same as Swami. Even Swami already saw his divinity since the child, as a child, but still Swami treats, still Mother Iswaramba treat all the children equally the same as Swami. They love all. Okay. And also sama seperti tadi saya. Ya, sama. Oke, sama. Oke. Ya. Thank you. Terima kasih Cikgu Witri. Sairam, karyanya banyak sekali untuk Balfikas.
dan program-program saya Green dan Mahila yang terinspirasi dari Ibu Eswaramba. Nah, sekarang kita panggilkan teman kita di Bogor nih sekarang, keliling Indonesia kita ya. Sister Gusti Ayu Sitini, Yuda, Sairam. Om Sairam. Om Sairam, para bakta terkasih semuanya. Terima kasih, Mokde. Ya, Sairam. Atas kesempatannya. Selamat malam, Prof. Sures. Sairam. Saya sungguh kagum dengan Ibu Eswarama. Pastilah beliau itu bukan ibu dari sembarang ibu. Karena beliau itu seperti Ibu Kausalya yang melahirkan Rama, seperti Ibu Dewaki yang melahirkan Sri Krishna, juga seperti Ibu Yasoda yang mengasuhnya, dan ibu-ibu yang lainnya melahirkan Dewi Sati ataupun Dewi Parwati. Yang mungkin beliau ini telah memiliki tabungan karma yang begitu banyak pada kelahiran sebelumnya, sehingga mampu menjadi ibu ilahi. Beliau sederhana dan penuh dengan kesabaran serta ulas asih. Ia tidak mengatur kehidupan anak-anaknya sesuai dengan keinginannya, sebagaimana ibu-ibu zaman sekarang yang ada yang masih memaksakan kehendaknya terhadap putra-putrinya. Saya perlu belajar banyak untuk itu, karena Ibu Eswarama ini benar-benar sangat menginspirasi. Harapan saya, semoga suami, semoga Tuhan memberkati semua ibu yang ada pada satsang malam ini untuk bisa meneladani beliau untuk mendapatkan bimbingannya, dan juga kepada seluruh ibu di seluruh dunia untuk bisa meneladani Ibu Eswaramba. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf. Om Sairam semuanya. Terima kasih Sister Yuda, luar biasa ya. Inspirasi yang didapat dari Ibu Eswaramba. Ya, silakan Prof. Ya, terima kasih. Tidak, saya tidak ada apa-apa yang nak katakan, tapi begitu untuk dengar begitu baik sekali. Iya. Ya, emang semuanya baik sekali. Sekarang kita lanjut ke Medan ya. Sister Nali, silakan Sis Nali sharingnya. Om Sairam, Sister Sumarini. Ya, Sairam, Nali. Prof. Sures, dan saya Sister dan Brother. Saya ingin belajar dari kehidupan Iswarama. Beliau memiliki kasih yang begitu besar untuk kehidupan manusia. Tanda kasih yang besar beliau tunjukkan dengan pengorbanan yang beliau berikan untuk kesejahteraan dan kebebasan umat manusia. Ibu Iswarama memperhatikan teladan kepada kita semua tentang kemurnian, ketabahan, kesabaran yang merupakan kualitas dari seorang wanita yang mulia. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Jai Sairam. Sairam, terima kasih Bu Nali. Sairam. Ya, nyata sekali bagaimana Ibu Iswarama memberikan keteladanan tentang kemurnian, ketabahan, dan kesabaran yang senjata bagi kita para wanita harus kita miliki. Silakan Prof. Sures. Ya, kesabaran itu satu kesabaran ialah yang penting sekali. Kerana dunia sekarang ini banyak orang tidak sabar lagi. Mereka mau semua hari ini. Mereka mau semua bukan saja hari ini, mau sekarang. Jadi bila kita kejar semua benda yang nak capai sekarang, maka kita akan tidak akan menikmati kehidupan kita. Selalu dalam keadaan stres. Jadi bila ibu bagi tahu bahawa sabar, kita selalu sabar,
kesabaran itu memberikan kita banyak faedah. Ada satu pula, saya tidak tahu, para bakta tahu tak di mana di dalam dunia ini ada satu tempat di mana orang boleh hidup begitu lama sekali, sampai 96, 8 dan sebagainya. Dan kebanyakan orang di sana itu tidak mempunyai apa-apa kesakitan dan mereka masih tua pun mereka masih giat dan masih aktif. Tempat mana yang kita dapat di dalam dunia ini? Prof pernah bilang, saya lupa. Ya. Okinawa. Jepang ya. Jepang. Ya, di Jepun. Ya, Jepun ya, betul. Jepun, Okinawa ya. So di situ ada satu buku yang besar yang diterbitkan oleh World Health Organization, Pertubuhan Sedunia Kesihatan. Mereka telah menunjukkan bahawa banyak kajian telah dibuat terhadap penduduk-penduduk di situ dan mereka mempraktikkan apa yang dipanggil Yui Maru. Yui Maru ialah satu teknik di mana mereka tanam memupuk semangat kesabaran. Tidak ada tergopa-gapa, tidak tergesa-gesa. Mereka selalu di dalam satu keadaan aman dan damai. So dengan itu mereka nampak di dalam pulau ini orang yang mengalami kanser begitu rendah sekali. Orang yang mengalami banyak kesakitan jiwa dan sebagainya begitu rendah sekali. So mereka buat banyak kajian dan menunjukkan bahawa memang kesabaran, yoga, spiritual punya kehidupan memberikan banyak faedah. Jadi Ibu Wiswarama mempunyai sifat-sifat seperti itu dan dialah yang memberikan kita harapan bahawa sifat-sifat seperti ini boleh ditanam di dalam hati kita juga dan hidup di dalam kehidupan seperti itu. Sairam. Jadi alami Ibu Wiswarama tidak belajar, beliau sudah alami begitu karakternya ya Prof ya? Ya. Ya, sekarang kita kan belajar nih, kita sharing, oh ya saya harus begini. Tapi Ibu Wiswarama sudah terlahir seperti itu. Ya, sebab sudah terlahir dan juga di dalam keadaan dia selalu dengan suami dan sebagainya, maka dia telah dapatkan keyakinan yang besar. Yang penting sekali untuk mendapatkan segala nilai ialah keyakinan. Ya. Keyakinan penting. Ya, Sairam. Terima kasih banyak Prof. Suresh. Terima kasih Sis Nali tadi sudah sharingnya. Sekarang kita persilakan Sister Jangki. Sister Jangki sudah sama kita? Iya. Sairam. Sairam. Sairam Profesor Suresh. Sairam semuanya. Terima kasih atas kesempatannya. Oke, yang saya belajar dari kehidupan Ibu Wiswarama, buat saya, ibu adalah seorang ibu sejati. Ibu sejati yang mempunyai kasih dalam diri yang bukan hanya dibagikan kepada anak-anaknya saja, tapi juga pada setiap anak. Misalnya, ketika beliau melihat anak-anak di daerah situ, tidak mempunyai sekolah, beliau memohon kepada suami. Nah, di sini saya belajar bahwa naluri keibuan itu ada dalam diri setiap orang. Dan kita bisa mencanalkan, jadi menyalurkannya. Setiap wanita bisa menjadi seorang ibu yang sejati, baik bagi anak-anaknya sendiri maupun anak-anak orang lain. Jadi itu tidak terbentur kalau, oh bukan anak saya, jadi saya tidak harus peduli. Tidak, ibu tetap menunjukkannya bahwa beliau sangat peduli dan sangat mengasihinya. Dan itu yang saya pelajari, jadi kita bisa mencintai. Selain Ibu Wiswarama, saya juga akan mention seseorang ibu juga yang bagi suami adalah Ibu Yashoda suami, yaitu Ibu Subama. Di mana juga Ibu Subama merawat suami dengan penuh kasih. Jadi di sini kembali kita melihat contoh seseorang ibu, sosok ibu yang benar-benar memiliki kasih sejati. Jadi walaupun itu bukan anaknya sendiri, tapi tetap mendidik anak itu, tetap merawat anak itu. Jadi dari mereka, ini adalah contoh naluri bahwa kasih sayang dalam diri perempuan itu bisa memberikan cinta kasih, pengayoman, perlindungan, bimbingan bagi semua anak, baik itu anak mereka sendiri ataupun tidak.
Dan di sini saya rasa kami sudah banyak mendapat training dan bimbingan sehingga banyak dari kami yang sudah menjadi guru Balikas. Dan saya tetap berharap itu akan menginspirasi semua wanita yang ada bahwa jangan berkecil hati kalaupun masih belum punya anak atau tidak punya anak. Jangan khawatir. Banyak anak di dunia membutuhkan cinta kasih dan kita semua memiliki cinta kasih yang sejati dan murni itu bisa kita channel dan kita bisa salurkan dan kita bisa berikan kepada mereka. Om Sairam. Sairam, luar biasa Sis Jangki. Sairam. Thank Luar biasa. So ini merupakan daripada message ini kita boleh dapat tahu bahawa daripada kalau kita sudah dengar isyaramah, kalau kita sudah dapat inspirasi, mungkin kita boleh buat satu resolusi kalau boleh. Okey, mungkin kita tidak menjadi seorang ibu, kita punya kerja dan sebagainya, tapi tiap-tiap seorang ibu kalau diberi pendedahan ataupun pendidikan SSE kelas ataupun EHV kelas, mungkin mereka boleh jadi guru. Dan bila tiap-tiap guru itu di kawasan masing-masing, kalau kita boleh memupuk ataupun didik 10 lagi anak ataupun 20 lagi anak dalam kelas itu, beratus-ratus anak akan dapat faedah daripada kita. Jadi kita tidak payah takut sebab tadi ada satu sesi satu suami isteri mengatakan bahawa dalam kelas mereka pada permulaan hanya ada 1-2, tapi itu kelas sudah bertambah kan, bertambah kepada 50. Itu dari Sister Ilo sama Bro Eka. Hari itu mereka mengatakan mereka memberi. Jadi artinya tiap-tiap ibu yang dengar pada hari ini mempunyai satu potensi yang besar untuk menjadi seorang guru. Kerana dengan jadi seorang guru, kita boleh memberikan kasih sayang yang lebih banyak lagi kepada anak-anak lain. Jadi satu suasana kita sudah jadi ibu kepada anak kita sudah kahwin, kita ada kita sudah ada tanggungjawab diri kita. Tapi kalau kita sudah dapat pendedahan ataupun pelajaran training program yang sekarang kita boleh buat melalui mungkin dalam platform online training program kita buat. Mungkin kita boleh wujudkan lagi 20, 30, 40 guru yang baru yang boleh dapat inspirasi untuk masuk ke kawasan kampung-kampung kecil, dapatkan 5, 10 anak, 20 anak. Jadi beginilah kita boleh berkembang dan memberikan lebih banyak faedah kepada masyarakat. Jadi inilah cara bagaimana kita boleh dapat inspirasi daripada sesi ini ataupun dapatkan inspirasi apabila kita baca satu buku ataupun cerita daripada isyaramah. Pikiran ialah bagaimanakah kita pun boleh jadi seorang yang seperti itu, maka dengan cara yang begini mungkin ini satu proses yang kita boleh menukar kesedaran kita. Sairam. Terima kasih, Prof. Saya jadi ingat suami pernah mengatakan bahwa sebetulnya Ibu Eswarama yang menginisiasi program Balpikas karena secara alami Ibu Eswarama sering mengumpulkan anak-anak di kampung di Puttaparthi, kemudian memberikan satu cerita yang penuh value. Jadi walaupun hanya satu cerita saja, begitu sangat kuat tertanam di hati anak-anak sehingga mereka menjadi anak-anak aplikator yang baik. Dan cerita itu adalah menjadi salah satu teknik dari kegiatan Balpikas dan Human Values yang kita selenggarakan. Jadi Ibu Eswarama betul-betul luar biasa. Nah, Sairam, sekali lagi terima kasih. Sekarang Sister Jangki dan Prof. Suresh, thank you so much. Sekarang kita persilakan Sis Sylvia. Sairam Bunda. Sairam, semangat ya. Sairam sekalian. Hari ini izin untuk menceritakan satu kisah suami bersama Ibu Eswarama. Ketika itu Ibu Eswarama pergi bersama suami ke Badrinath. Jadi di host oleh Gubernur Uttar Pradesh pada saat itu di salah satu kota di India. Jadi sudah disediakan mobil-mobil yang lumayan bagus untuk suami dan juga orang tua dari suami. Jadi ketika suami duduk di mobil itu, kemudian mereka mempersilakan Ibu Eswarama juga duduk di salah satu mobil VIP. Ibu Eswarama langsung berkata, no suami. Jadi beliau tidak ingin
segala keistimewaan itu, beliau berkata kepada suami, suami izinkan saya untuk duduk bersama bakta yang lainnya, duduk di mobil yang biasa saja. Satu hal yang patut kami teladani ketika mendengar kisah ini adalah Ibu Ishwarama memiliki semua keistimewaan sebagai ibu dari Avatar, posisi, hal-hal yang patut untuk dijadikan VIP, tetapi beliau say no suami. Beliau memilih untuk di belakang. Beliau stay humble, stay simple. Itu yang kami pelajari keteladanan beliau. Satu hal itu, when we have everything, but ketika kita ada semuanya, kesejahteraan, kebahagiaan, kesehatan, semuanya dari suami, tetapi kita memilih untuk stay humble, stay simple. That is benar-benar worth it untuk diteladani dari Ibu Ishwarama. Kemudian yang kedua adalah beliau memilih menjadi bakta. Bakta yang melakukan pekerjaan suami. Pekerjaan suami saja, menyejahterakan orang lain. She put herself last gitu. Beliau membuat dirinya itu terakhir. Dia hanya mau kesenangan suami dan dia hanya mau dicintai oleh suami. Jadi teladan yang sangat kami ingat dari Ibu Ishwarama adalah ketika kita dicintai oleh suami, nothing to worry, even until the last breath. Thank you Ibunda Sairam. So touching. Wah, Sairam. Terima kasih Sylvia. Profesor, silakan. Itu bagus sekali. Ya, cantik. Begitu cantik. Ya. Ini ingatkan kita sebagai ada cerita di Kodaikanal di mana budak-budak semua tunggu tiap-tiap satu budak diberi ros merah-merah kerana suami akan datang. Jadi bila dia jalan, dia mau guru itu cakap pada anak itu, bila suami datang, bagilah ros kepada suami. Tak ada budak yang kecil datang tanya pada guru, bagi saya satu ros, tapi guru cakap, you bukan dalam kelas saya hanya ada ros untuk anak-anak saya. Jadi itu budak pun duduk belakang sahaja. Dia duduk belakang macam Ishwarama tadi. So dia duduk belakang, then dia tidak tahu, dia nak bagi sesuatu kepada suami, dia tidak ada ros, jadi dia tengok ada bunga lalang. Lalang tepi di atas, dia duduk, dia ambil itu lalang, dia pegang dalam tangan. Then suami datang, budak-budak yang dapat ros itu, dia orang bagi kepada suami bagi balik kepada budak itu. So, kemudian tiap-tiap kali dia bawa ros, dan dibagi pada suami. So tiap-tiap kali macam tu, dia bagi ros, dia beri balik kepada anak itu. So akhirnya, bila dia datang pada budak yang akhir tu yang memegang lalang itu, bagi pada suami. Suami bukan saja ambil itu lalang, tapi dia simpan dalam tangan. Lepas itu, suami pergi ke rumah interview, bilik interview. Lepas 1 jam, bila interview sudah habis, bila suami keluar, suami masih pegang kepada lalang itu. So, artinya, itu bukan apa yang tadi cakap. Walaupun saya tidak mau apa-apa, walaupun saya tinggal berbelakang, saya duduk belakang dan sebagainya. Tapi di dalam hati itu, kalau kita ada betul-betul perasaan yang sayang dan sebagainya, kita tidak patut fikirkan apa-apa. Suami akan terus pegang kepada kita, sama seperti dia pegang dengan lalang, kerana diberi dengan penuh kasih sayang oleh budak itu. Itu yang Kodaikanal tu. So bila sister tadi cakap pasal cerita itu, ini kita ingat balik. So nilai yang kita harus perlu ingat balik ialah kepada apa yang kita mau di dalam kehidupan kita, apa yang kita mau di dalam hati kita. Dan bila kita betul-betul sudah mau, kita tidak patut fikirkan ataupun tidak takut kerana suami akan pegang kepada kita. Dan bila dia sudah pegang, maka dari apa ikatan yang dia akan buat dengan kita, satu perkara yang akan naiklah keyakinan. Dan dengan keyakinan, kita akan dapat kepuasan. Dan bila kita akan dapat kepuasan, kita mula dapat memberikan. Kita akan sacrifice. Dan bila kita sacrifice, we realize. Self-realization. Ya, self-realization tujuan terakhir kita.
Ya. Wah, luar biasa. Prof. Suresh, masih ada waktu. Sepertinya saya harus panggil satu sister lagi ya. Boleh. Sister Putuswantini atau Ibu Suwitra. Sairam, waktu. Silakan. Sairam. Sairam. Terima kasih Sister Sumarini atas kesempatannya. Selamat malam Prof. Suresh. Selamat malam Bapak Ibu, para bakta yang sudah dari tadi tekun mengikuti acara Sairama ini. Sudah begitu banyak yang disampaikan oleh ibu-ibu Mahila tadi, saya dengarkan dari awal. Secara pribadi, untuk saya sendiri, kalau kita berbicara tentang Ibu Iswaramba, mengingat tentang Ibu Iswaramba, ada satu hal yang tidak akan terlupakan, ada satu hal yang begitu menginspirasi, bahwa di balik kesederhanaan beliau ada begitu besar, ada kekuatan, ada kebesaran jiwa, kebesaran nilai yang beliau miliki. Begitu banyak keteladanan, kekuatan, kemuliaan yang merupakan kualitas ibu, kualitas wanita yang seharusnya dapat kita teladani, dapat menjadi harapan bagi kita untuk dapat kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik sebagai istri, sebagai ibu, dari anak-anak kita. Mungkin itu saja, Sister Sumarini. Sairam, terima kasih kesempatannya. Sairam, luar biasa. Ibu Putuswitra atau Ibu Putuswantini, terima kasih banyak. Sairam, itu sebagai mungkin sebagai penutup ya, bahwa akhirnya pesan terakhir yang kita harus pegang bersama-sama, betapa mulia, betapa besar anugerah Begawan telah memilih Ibu Iswaramba sebagai teladan bagi kita, sebagai ibu khususnya, sebagai istri, sebagai ibu bagi anak kita sendiri, maupun bagi anak-anak orang lain, dan juga bagi semua bakta di seluruh dunia. Begitu banyak kemuliaan yang telah diberikan oleh Ibu Iswaramba. Sairam, Prof. Suresh, silakan. Ya, Sairam, terima kasih, Sister. Terima kasih, Ibu. Itulah sebab kita akhiri segala bahagian dengan semesta loka, semesta loka. Sebab Begawan ingin membesarkan dan meluaskan fikiran kita untuk berkaitkan kita dengan dunia. Sebab lebih banyak orang kita fikirkan, lebih banyak orang kita akan, kemurnian kita akan menjadi lebih. Ketulusan kita akan menjadi lebih kalau kita selalu fikir pasal orang lain. Jadi tiap-tiap kali kita habiskan dengan badan kita cakap semesta lokal Sugino Bawantu. So inilah cara-cara bagaimana kita boleh dapat fikir pasal sifat keibuan. Seorang fikir bahawa hanya wanita sahaja harus mengayati atau mendapatkan sifat keibuan. Sebenarnya bukan manusia. Segala lelaki, segala manusia yang hidup itu mesti mempunyai sifat keibuan, iaitu caring, compassion, love, care, semua tu. Itu pasal kita lihat di dalam manusia, lelaki, XY kromosom ialah lelaki, XX kromosom ialah perempuan. Jadi artinya di dalam kromosom itu kita semua di dalam tiap-tiap kita badan kita mempunyai sifat keibuan itu. Tapi bila kita buat lebih banyak spirituality kita, kematangan itu akan bawa ke sifat keibuan itu supaya kita bekerja kuat. Sebab di dalam dunia ini orang yang boleh dapat tahan kesakitan ialah ibu, seorang ibu. Kerana dia saja yang boleh melahirkan anak, dan kesakitan untuk melahirkan anak ini begitu yang tinggi sekali untuk manusia.
Jadi ketahanan, untuk tahan kesakitan itu hanya ibu sahaja yang boleh buat. Jadi sifat ketahanan, sifat kesabaran, sifat seperti itu tidak. Itu sebab suami pada akhirnya bila dia bagi speech pada hari akhir, pada sebelum suami ambil Mahasamadhi pada 24/3 sebelum suami dalam hari jadi suami, bapa menunjukkan 70% daripada apa yang suami cakap pada hari itu ialah kepada kaum wanita, kaum ibu. Ibu mesti mencari ini. Sebab ibulah yang dapat menyelamatkan dunia ini. Kalau dunia ini harus diselamatkan, kaum ibu sahaja yang boleh buat ini. Bukan orang lain. Ibu sahaja. Kerana tiap-tiap ibu itu mempunyai syakti. Di dalam setiap-tiap rumah, ibulah yang mempunyai punca aman, punca damai, punca kekayaan, semua datang daripada ibu. So, bila satu ibu diselamatkan, kita tahu bahawa semua ahli-ahli keluarga itu boleh diselamatkan. So, ibulah paksi, ibulah yang tonggak kepada kehidupan. Ini saya cakap bukan sebab saya hari ini cakap pasal Iswaramba ataupun ibu, tapi ini adalah satu kebenaran yang tak boleh dinafikan. Iya, saya luar biasa, Prof. Suresh. Terima kasih banyak. Oke, Prof. Suresh, sebelum kita akhiri, tadi kita sudah banyak merenungkan inspirasi yang sangat luar biasa yang telah disampaikan oleh semua sisters kita. Jadi tidak adil rasanya bila tidak ada brothers kita yang berikan komen. Jadi saya sekarang persilakan brothers kita, Bro Usri, Bro Kesawa, Bro Putu Suwitra, dan Bapak para sesepuh semuanya yang hadir. Silakan memberikan komentar atas sharing kita malam ini. Terima kasih, Sairam. Silakan, Bro. Sairam. Sairam, Bro Putu. Sairam. Sairam semuanya. Iya, Sairam. Ya. Sairam. Sairam, Prof. Suresh. Sairam. Ya, rasa bahagia sekali pesan-pesan yang disampaikan oleh Eswaramba Indonesia. Ya, saya kira dari banyak penyampaian kita sekarang mungkin diingatkan bahwa salah satu cara belajar spiritual saya kira adalah belajar dari keteladanan, apalagi keteladanan yang diberikan oleh ibu suami sendiri ya. Saya kira mudah-mudahan nanti pada saatnya anak cucu kita semua akan menjadikan para ibu semua akan selalu dibahas semua nilai-nilai atau keteladanan yang pernah dilakukan. Nah, mungkin dari saya sedikit saja ada satu penekanan di sini. Saya kok melihat dari sisi hubungan. Ibu Eswaramba di satu sisi beliau adalah seorang penyembah. Di satu sisi beliau dikaruniai amat luar biasa sebagai seorang ibu dari suami. Nah ini tentu hubungan ini dengan kemurnian beliau benar-benar bisa melakukan satu kesatuan antara seorang Eswaramba dengan suami. Ya, artinya kesatuan itu terbangun karena memang beliau benar-benar menggunakan momentum hubungan itu dengan baik. Nah, sekarang kita semua apakah tidak punya kesempatan untuk hal tersebut? Saya kira hubungan kan tidak harus antara ibu dan anak. Kita tahu bersama suami datang dengan 3 aspek. Aspek yang pertama adalah beliau datang sebagai personal beliau. Artinya sebagai pribadi yang mengambil wujud manusia sehingga bisa berkomunikasi dengan kita layaknya sesama manusia. Jadi dari konteks aspek ini saya kira kita bisa menjadikan beliau hubungan seorang sahabat dan lain sebagainya. Kemudian satu aspek lagi adalah beliau datang sebagai sadguru. Berarti di sini ada hubungan guru dan murid. Artinya dari konteks ini beliau akan kita selalu sampai sekarang telah terwariskan wacana-wacana suci beliau yang harus terus kita jalankan.
Nah, sekarang beliau sendiri secara fisik tidak ada, secara guru juga secara fisikalnya tidak ada, kita juga diajarkan bahwa alam semesta dan kehidupan itu adalah guru kita. Artinya sekarang kita mau tidak mau harus dimaju terus untuk mampu melihat pesan-pesan beliau dari kehidupan kita dan alam semesta ini. Nah, yang ketiga aspek beliau adalah aspek sebagai kesadaran kosmik. Jadi ini sangat personal sifatnya, dan inilah yang artinya kesadaran kosmik, beliau hadir sebagai jiwa yang suci, beliau hadir sebagai avatar yang kita yakini, dan ini sangat personal, hubungannya sangat personal. Kita juga pernah tahu ya, pada akhir sebuah kisah di mana seorang Arjuna telah diyakinkan, telah mengambil oleh Krishna agar mau maju ke medan tempur karena keraguan-raguannya telah terhempas, beliau lahirlah satu sabda, satu wacana di sana. Tuam ewa mata capita tuam ewa. Bahwa ibu dan ayah adalah perwujudan Tuhan. Artinya, kalau kita melihat dari konteks hubungan, dan untuk dapat bagaimana hubungan Eswaramba dengan suami, kita juga bisa membangun kesempatan atau melalui sebuah kesadaran bahwa kita bisa lakukan itu dengan memperkuat hubungan bagaimana ayah dan ibu kita. Beliau ada di sana. Yang kedua, tuam ewa mata capita tuam ewa. Tuam ewa bandu sasaka tuam ewa. Bahwa kau adalah sahabatku. Karena memang Arjuna dan Krishna baru tersadarkan bahwa dia selama ini sudah menjadi sahabat. Nah, bagaimana suami sendiri sebagai pribadi sudah menghubungkan kita sebagai seorang sahabat. Layaknya seorang sahabat, tentu komunikasi yang lebih casual bisa kita lakukan saat kita mengalami kesusahan, kita bisa seperti berdialog dengan beliau dan lain sebagainya. Dan kemudian tuam ewa bandu sasaka tuam ewa widya Drawinam tuam ewa. Artinya bahwa beliau adalah sumber pengetahuan dan kebijaksanaan. Kita bisa melakukan hubungan dengan beliau melalui ajaran-ajaran suci beliau. Nah, ini jadi, dan terakhir memang tuam ewa yang terakhir tuam ewa sarwa mama dewa-dewa. Artinya bahwa segalanya adalah beliau. Dari sini sepertinya pesan yang perlu kita tekankan bahwa konteks hubungan kita saat suami Mahasemadi sekarang, kita memang beliau tidak meninggalkan kita secara fisik, tapi justru memberi ruang kemajuan spiritualitas kita agar melihat beliau ada di mana-mana. Nah, sejauh mana kesadaran kita atau samyak dresti kita terbangun pandangan kita, sampai di titik itu, saya kira kita akan melihat kesempatan yang sama diberikan pada Eswaramba kepada kita semua. Sairam, selamat memaknai nilai-nilai Eswaramba. Sairam, terima kasih Prof. Suresh atas semua penjelasannya. Sairam. Sairam, terima kasih Pak Putu Sumitra, luar biasa sekali, makin nancep di hati kita. Bagaimana kita memaknai keteladanan Ibu Eswaramba. Sairam, Prof. Suresh, mungkin berkenan menambahkan. Tidak, saya macam mana boleh menambahkan daripada ayat-ayat yang telah pun sudah sampai ke muncak. Iya. Oke. Sairam, Bapak Ibu semuanya, luar biasa sekali malam ini suasananya. Jadi kita semua yang merenungkan nilai-nilai apa yang bisa kita ambil dari Ibu Eswaramba, menaruhnya di dalam hati, dan sekarang tugas kita adalah menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih banyak kepada Prof. Suresh, kepada Pak Putu Sumitra, dan kepada seluruh Sai Sisters yang sudah berkenan berbagi yang luar biasa, serta Bapak Ibu semuanya yang sudah menyimak dengan hikmat acara kita malam ini. Semoga Bhagawan memberkati kita semua dan kita semua dapat manfaat dari Sairama sesi ke-55 malam ini. Mari kita akhiri dengan hening sejenak dan tutup dengan doa semesta loka Sukino Bhavantu. Om Samasta loka Sukino Bhavantu. Samasta loka
Sukino bhavantu samasta loka sukino bhavantu. Om Santi